Petrus 1 ayat yang ke-14 sampai 16. Demikian firman Tuhan. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab Aku kudus. Demikian firman Tuhan. Shalom. Oras. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam hidup kita selalu diperhadapkan dengan dua pilihan, yaitu yang baik dan yang jahat. Dalam firman ini ada dua pilihan juga, yaitu keinginan dan keinginan jasmani. Kedua hal ini selalu bertolak belakang, dan kedua hal ini selalu berusaha menunjukkan kekuatannya sendiri dalam melakukan aksi. Tentu menghadapi ini, kita tidaklah bisa di dalam berpura-pura, tetapi kita mau dituntut bagaimana kita mau menghadapi yang sebenarnya, agar kita jauh dari hal yang buruk. Hidup adalah sebuah perjuangan. Jika dikatakan hidup sebuah perjuangan, tentunya ada yang mau kita tidak lakukan. Oleh karena itu, melalui firman Tuhan di saat ini kita mau diajak sebagai anak-anak yang taat kepada Tuhan. Kita mau menjadi anak-anak yang takut kepada Tuhan. Mana? Anak kami tentu ini bukanlah merupakan pekerjaan yang mudah, tetapi ini adalah merupakan pekerjaan yang sulit dan butuh perjuangan di dalam kehidupan kita. Saya mau tanya dulu kepada anak-anak kami. Tadi kita Amang Bapak kami bertanya, siapa yang mengingat khotbah pada hari Minggu tanggal 22? Ada data anak kami yang menjawab, ada juga yang tidak menjawab. Serius seluruh kita. Siapa yang gereja hari Minggu tanggal 22? Pasti semuanya. Kamu gereja di mana? GBI. Iya, gereja di HKIP ada di HKI, ada di GKP. Masukkah kamu ke dalam gereja? Masuk. Atau kamu mau di tempat parkir? Nongkrong, beli kopi, kayak bapak-bapak. Ada saya lihat beberapa orang dari antara anak-anak yang masuk gereja itu pukul 4 atau pukul 16. Mungkin ada yang dari kamar, ada yang kita kamar mandi, ada juga dekat parkiran, dan ada juga dekat gereja Tina. Orang gereja Tina dihadapi juga. Bahkan saat pendidikan udah lewat pendetanya, udah lewat parkaladunya, Ada pada sambal. yang lihat setelah selesai waktu datang dia berlomba ke kantor untuk
menerima pendaftaran dan stempel. Setelah saya lihat, kata ini masuk gereja kok tidak? Jadi dia lari, terus saya dari pakaian. Artinya saat ini banyak tantangan, banyak masalah yang kita hadapi terhadap remaja di dalam politik. Yang paling menyedihkan, dan ini adalah merupakan suatu perlindungan buat kita, yang naik ke atas, ketika lantai 2 itu bukan mengikuti ibadah, tetapi membuka HP-nya dan main. Itu sangat menyedihkan. Anak kami tidak dikatakan dari dalam nafsu ini, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan rugi hawa nafsu. Anak-anak yang taat kepada Tuhan itu bukan berarti kita datang ke gereja tetapi saat kita bermain-main. Anak-anak yang taat kepada Tuhan itu datang ke gereja bawa buku tetapi kita tidak mengikuti ibadah. Maaf anak-anakku, bila lagi kembali saya anak Tuhan kita mau diajak benar-benar menjadi anak-anak Tuhan yang benar. Dia itu menjauhkan hawa nafsu keinginan daging. Keinginanku saat ini memang sungguh sangat banyak. Keinginanku saat ini sungguh sangat banyak. Tetapi ingat, keinginan yang ada di dalam hidupku itu bukan itu yang menjadi kebutuhanmu. Karena setiap keinginan itu bukan tentu itu menjadi persoalan di zaman teknologi saat. Boyo harap lain, saya mengilu akan ngomong itu anak. Padahal dan iyo penasa setong dan ada kebutuhan bergeser. Kenapa? Karena dunia yang kita hadapi dan kita jalani ini selalu pandai untuk merayu kehidupan kita ke jalan dunia ini untuk menikmati apa yang ada di bumi ini. Terkadang karena kita selalu menikmati hidup di dunia ini, kita jadi lupa diri. Itu makanya banyak saat ini, maaf anak-anakku, anak-anak remaja yang jatuh ke dalam dunia narkoba. Kami pernah ngomong sama Bapak dari Polres dan juga dari narkotika Sumatera Utara mengatakan bahwa itu adalah penyakit AIDS. Karena itu anakku, mari kita menjauhi hawa nafsu. Jika kita ini benar-benar menjadi seorang pengikut Yesus, mari kita memperhatikan diri kita ini menjadi milik Kristus. Mari kita memberikan kehidupan kita, menyerahkan kehidupan kita kepada Yesus. Karena hanya Yesus yang bisa memberikan, mencerahkan kehidupan kita di dalam menjalani hidup ini. Karena dunia yang kita hadapi ini semakin hari semakin banyak perubahan. Dan mulai ditahitkan dan di kemajuan ini kita mempunyai tantangan yang sangat besar. Oleh karena itu, di dalam firman Tuhan saat ini dikatakan tadi, hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Hiduplah sebagai anak-anak yang selalu berjalan di dalam firman Tuhan. Karena apa? Karena firman Tuhan itu adalah firman yang memberikan jalan kebenaran. Firman Tuhan tidak pernah mengecewakan diri kita, tetapi firman Tuhan selalu membuka jalan
ke dalam kehidupan kita untuk mencerahkan hidup kita. Bagaimanapun tantangan, bagaimanapun rintangan, bagaimanapun masalah yang kau hadapi, baik di tengah-tengah rumah tangga, baik di tengah-tengah keluarga, baik di tengah-tengah sekolah ini, jika kita benar-benar berjalan di dalam firman Tuhan, saya yakin Tuhan pasti akan menolong saudara-saudara. Tuhan pasti akan menolong kita untuk menghadapi segala masalah maupun tantangan yang kita hadapi. Amin. Oleh karena itu, kenapa kita disebut tadi dalam firman ini menjauhkan hawa nafsu? Untuk mereka tangan orang kanan, kanan, secara khusus buat anak-anak kami. Roham mulai, ya, saya bermacam kayak pernah memang agak hama sehari, lain istirahat berbagai, karena ada itu saya mungkin, vitamin, dia nanti, saya pernah apa pun harusnya ada. Pengalaman mulai tadi membuat kayak kota Papua dan Konari di pertikian dalam Major. Saya sudah katakan, jika narkoba, narkotik itu menjadi tantangan besar kepada kita saat ini, tantangan yang sangat besar saya sendiri adalah handphone kita sendiri. Handphone kita sendiri. Mungkin pengalaman Bapak Ibu itu sudah terjadi di dalam rumah. Kita ngomong hanya melalui yang kita pegang. Datang si anak, mak, dia tapi handphone dia cek, mak, aku udah lapar. Datang mama, mau makan apa nak? Bukan dijawab, dia dijawab dengan WA. Makan apa nak? Datang senter, mak, aku mau makan telur. Padahal di dalam rumah itu yang menjadi ruang pertama, ruang sekolah buat kita. Tetapi saat ini ruang atau rumah tangga itu tidak lagi benar-benar menjadi tempat persekutuan kita untuk menjadi ruang sekolah. Saya mau tanya dulu anak-anak ini, apakah kamu masih bisa duduk bersama sama bapak sama mama di rumah? Masih? Iya, puji Tuhan kalau masih bisa. Duduk bersama di sana, apa masih ada yang ngomong? Masih bisa bicara sama orang tua? Iya, jangan masih gelap bapak. tapi dalam kenyataan rugi. Mama nonton sinetron, bapak pergi ke kedai, anak-anak disuruh belajar, tetapi yang bukannya apa? Iya, saya tanya lagi. Siapa di sini yang punya handphone? Handphonenya? Iya, handphone itu selalu saya sebut itu handphone dari dia. Benar nggak? Siapa yang sering mengikuti kebaktian remaja? Ya, pertanyaan dulu di hari ini. Handphone itu selalu sebut namanya handphone. Handphone apa? Handphone dari dia. Kenapa disebut nama pendek itu handphone dari dia? Gak ada yang bisa hidup. Kenapa? Karena ada Kenapa disebut nama pendek itu handphone dari dia? karena ada kita di dalamnya. Karena di dalam handphone itu ada apa? Kita. Ada kita. Ada bunyi-bunyian atau buku ede. Tapi saya tanya dulu. Ini masih hari Rabu ya? Hari Rabu. Dari hari Senin sampai hari Rabu ini, siapa yang baca firman Tuhan? Siapa yang bisa baca firman Tuhan? Siapa? Tidak ada kan? Ya, satu orang. Siapa yang bernyanyi di rumah dari kumpulan temu dari nyanyian rohani itu? Aku. Aku terus siapa yang paling sering kau baca di sana? Ancai. Mulai hal itu di mana?
Oh, Kenapa? Kerinduan kita untuk bersekutu dengan Tuhan memang saat ini sudah mulai mati dari sisi. Makanya waktu ditanya Pak Mani tadi, apa yang menjadi topik khotbah hari ini? Semacam dia hanya seorang dari gereja HKY yang menjawab, yang tertulis dalam Yesaya 45 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Topiknya, halo, hai. Topik minggu hari ini apa? nggak tahu. Keselamatan Tuhan. Ya, itulah. Kita gereja ini masih hari Rabu. Keselamatan Tapi topik minggu kita yang kita dengar di gereja kita pun tidak teringat. Topik gereja ini apa? keselamatan Ya kan? Kemarin. keselamatan Keselamatan itu ada datang dari Tuhan. kan beda kan Keselamatan kita itu datang dari Tuhan. Keselamatan kita itu bukan datang dari dunia ini. Dunia ini pandang merayu kehidupan kita agar kita semakin jauh dari Tuhan. Lihat, keindahan sungguh sangat bahwa yang ada di dunia itu adalah untuk menggait kita agar semakin menikmatinya. Tetapi kita berubah. Makanya ada remaja-remaja yang selalu melawan kata-kata muda dan Kalian sudah menyanyikan itu yang dikarang oleh Ibu Serli ya Bu ya, yaitu yang judulnya Margowo Dijumpai. Hanya dulu Bapak Ibu kita ini, mungkin kamu tidak mengerti itu apa itu Dijumpai. Mungkin kamu tidak mengerti, tetapi kamu sudah menyanyikan itu. Coba mau tanya apa arti dari siang itu? orang tua kita sudah capek-capek di sana, bekerja pagi, bawa cantik, di tahun lasmiari, di tahun muda, tapi masih ada di antara kita Yang tidak sampai ke sekolah, tidak nongkrong. Sudah yang berapa? 7 Berarti di antara kalian ada yang lebih Tuhan. Ada. Serius nih. karena itu terus jangan kamu mau menuruti hawa nafsu, karena hawa nafsu kita ini sering membawa kita ke dalam keburukan, ke dalam kejahatan. Tetapi teruslah apa yang diinginkan oleh Tuhan yang diinginkan Tuhan dari kita dalam firman tadi dikatakan jadi amin. Orang yang seperti bagaimana menjadi orang kita harus menyerahkan diri kita menjadi alam sedikit Rom 12 ayat yang kedua. Ada bawah di sana? Coba dulu buka. Rom 12 ayat yang kedua. Kalian. 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berusahalah oleh pembaruan dirimu, sehingga kamu dapat membedakan mana yang salah, mana yang baik, dan kepada Allah. janganlah serupa dengan dunia ini. Janganlah kamu serupa dengan dunia ini. Kalau sahabat-sahabat, kurang ada sarapan bohong jangan kamu sama dengan dunia ini. Sekalipun kita hidup di dunia ini, tetapi kamu jangan serupa dengan dunia. Sebagai anak-anak Tuhan kita harus menjaga diri kita, menjaga akhlak kita, menjadi orang yang benar-benar kudus di dalam Lihat seperti ikan. Air laut itu rasanya apa? Asik. Tapi ikan yang hidup di dalam laut itu apa rasanya? Manis. Aku. Apa? Manis. Ikannya hidup di laut, tetapi ikannya bukan terasa asin. dan dari sarupa dana ko
Nangke masira daudi alaikan dari sarubaya tohong Jika asli itu menjadi asli karena asli. demikian kehidupan kita. Akan Meledak. Sudah berkan. Pasar ini biasa banget. Masih cuy berkan. Udah yang tulus. Ada profession. Banyak rumah di Jalan Darus Margo. Kan kamu tahu bang? Di Jalan Darus Margo. Mau di Jalan Mas Teko berguna. Lewat. Junawa. Lewat. Bisa lipat ke pasar. Jauh kali. Kami juga sudah melakukan pelayanan. Jagur kenal. Ada di sana. Di tempat itu yang akan melayani di bawah. Setelah kami tanya, kenapa masuk di sini? Maaf ibu, saya leceh. Masih di bawah. Itu kan karena itu handphonemu yang ada di tanganmu itu. Saya sebut tadi handphone dia. Jadikan itu benar-benar handphone yang bermanfaat bagimu. Benar-benar. Mari kita menguasai. Tidak sekarang menjadi persoalan. Menguasai. Bagaimana kita mau menguasai ini? Kita harus mampu bersyukur di dalam setiap hal. Orang yang mampu menguasai dirinya adalah orang yang selalu bersyukur kepada Tuhan. Hidup ibadah mau lihat Tuhan, bagaimanapun yang diberikan kepada bapak saya, bagaimanapun kehidupan keluarga kami, bagaimanapun keberadaan saya, inilah yang terindah. Karena itu saya bersyukur kepada Tuhan. Karena itu buat saya di sekolah pun demikian, di ruang belajar pun demikian. Kuasai dirimu. Jangan hal-hal duniawi menguasai diri kita. Ketika hal-hal duniawi menguasai diri kita, semuanya bisa jadi menjadi kesia-siaan. Oleh karena itu anak-anakku, jadilah anak-anak Tuhan. Mari berdoa, mendekatkan diri kepada Tuhan, karena hanya melalui berdoa, mendekatkan diri kepada Tuhan, melalui membaca firman kita semakin dimampukan untuk menghadapi dunia yang penuh pilihan. Amin. Kita berdoa. Terima